Shalom, puji Tuhan, sukacita yang luar biasa kita boleh ada pada kesempatan siang hari ini. Puji Tuhan, masih dalam satu tema yang sama di bulan ini tentang kemurnian, tentang pure. Bagaimana ini ada sesuatu yang perlu kita bangun di dalam hidup saya dan saudara tentang kemurnian. Dan perlu kita terus tingkatkan terus dalam kehidupan kita tentang kemurnian hati kita. Menjadi ayat pokok pembahasan kita terambil dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Puji Tuhan. Dari dua ayat ini, dua pokok ini kita belajar untuk bagaimana tentang kemurnian hati. Ayat ini di dalam Mazmur ini awalnya digunakan untuk bangsa Israel, untuk mereka mempersiapkan diri untuk memasuki bait Allah. Jadi ketika mereka akan masuk dalam bait Allah, ketika mereka akan beribadah di dalam Mazmur ini menyiapkan mereka untuk menyiapkan diri untuk beribadah. Jadi ada hal yang dipentingkan, yang diperlukan, yang diperhatikan, yaitu tentang kemurnian hati. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya ambil tema dengan judul kemurnian hati berpengaruh kepada pilihan. Kemurnian hati kita ini akan berpengaruh kepada pilihan apa yang saudara tentukan, apa yang saudara dan saya ambil. Dan ini akan bersumber dari mana hati kita, dari apa yang menjadi ada yang di dalam hati kita. Kemurnian hati kita akan berpengaruh kepada apa yang akan kita pilih. Alangkah apa yang akan kita pilih, keputusan apa yang ada kita pilih, perkataan apa yang akan kita pilih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah ini tentang kemurnian hati. Tentang tema pada saat ini adalah kemurnian hati berpengaruh kepada pilihan. Biarlah ini buat hidup saya dan saudara, untuk supaya kita melangkah lebih lagi, menentukan pilihan kita dengan pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kemurnian hati terbangun oleh kerjasama, atau kemurnian hati terbangun bersumber dari apa yang ada dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Kemurnian hati yang benar, kemurnian hati yang benar itu bersumber dari keberadaan kita dengan Tuhan. Keberadaan kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang kemurnian hati yang berpengaruh kepada pilihan. Adalah kita belajar dari Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Dan perikop ini kita tahu bahwa perikop ini Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara atau Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang Abraham dan Lot berpisah. Perikop ini menceritakan bagaimana satu peristiwa yang tidak enak mungkin dengan judulnya. Perpisahan. Perpisahan adalah sesuatu kata yang mungkin tidak enak buat kita. Apalagi perpisahan itu dengan yang kita alami itu dengan orang yang kita kasihi. Orang yang menemani, orang yang begitu memahami kehidupan kita, orang yang begitu tahu dan begitu penting di dalam kehidupan kita. Jadi kata perpisahan seringkali menjadi satu kata yang gak enak. Ya, tetapi pada kesempatan pada siang hari ini kita tidak akan berfokus pada apa yang namanya kata perpisahan, tetapi kita akan lihat bagaimana kemurnian hati Abram. Kemurnian hati Abram sebagai orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk boleh menjadi satu teladan yang penting buat hidup saya dan saudara sampai hari ini. Mari kita belajar. Contoh dari Abram adalah contoh orang yang boleh katakan orang yang tepat. Orang yang tepat ketika dia mengambil keputusan. Yaitu yang pertama yang dilakukan Abram adalah orang yang tepat mengambil keputusan untuk ikut dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan kesempatan siang hari ini saya mau sampaikan. Keputusan Bapak Ibu Saudara untuk tetap ada di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan Yesus, menjadi pengiring Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau sampaikan dari pelajaran kita yang pertama, kita lihat dari Abraham. Abraham mengikut Yesus. Abraham mengikut Tuhan. Abraham mengikut Tuhan. Abraham taat akan firman Tuhan. Karena waktu itu Yesus belum lahir.
Dan Abraham mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang tepat. Dan pada saat ini saya mau sampaikan, apapun yang saudara sedang hadapi, ketika kita masih ada dalam keputusan kita untuk ikut Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang tepat. Kabar baik buat kita semua. Ingat bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan hari ini, kita boleh ada dalam persekutuan, kita boleh ada dalam ibadah, di tengah segala kesibukan kita, ketika kita mengambil waktu untuk kita boleh datang kepada Tuhan, bukan sekedar kita bermodulasi, atau bukan sekedar kita bertemu dengan saudara-saudara kita di modulasi, tetapi satu hal yang saya tahu, yang saya percaya bahwa saudara dan saya rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Bukan ketemu dengan pembicara, bukan ketemu dengan teman-teman, atau ketemu dengan orang yang suka, yang kita istilahnya idola kita, mungkin lewat pujiannya, lewat khotbahnya. Tetapi pada saat ini saya mau sampaikan, dimanapun kita, biarlah Kristus menjadi idola kita. Kristus menjadi kerinduan kita. Kristus menjadi hal yang memurnikan hati kita untuk datang beribadah. Keputusan untuk datang beribadah, baik di hari Minggu, di gereja kita masing-masing, baik juga ibadah-ibadah persekutuan kita di gereja kita masing-masing, di tempat Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, saya mau katakan itu bukan keputusan yang salah. Di mana kesempatan yang Tuhan izinkan dan kita tahu bahwa ada kesempatan, itu kita ambil, di situ saudara dan saya sedang mengambil keputusan yang tepat. Inilah butuh apa yang namanya kemurnian hati. Kenapa saya mau sampaikan? Memang ada banyak yang beribadah. Ya, ada banyak orang datang beribadah dengan banyak motivasi. Ada banyak orang seperti saya sampaikan tadi, ibadah ketika mereka datang beribadah ada banyak motivasi. Ada banyak apa yang menjadi kepentingan. Tetapi pada saat ini, pada kesempatan siang hari ini, firman Tuhan mengajar kita untuk kita memurnikan hati kita untuk kita datang beribadah. Jangan sampai apapun yang sedang kita lakukan, mungkin Bapak Ibu sudah berkorban waktu, Bapak Ibu sudah ambil waktu, Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu dalam bisnis, dalam usaha, atau kesibukan apapun yang saudara sedang, boleh katakan dalam tanda kutip, Bapak Ibu sudah korbankan. Tetapi ketika kita tidak dengan murni hati kita dalam datang beribadah, itu menjadi satu hal yang sia-sia. Saya mau sampaikan, kita sama-sama belajar untuk setiap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita murnikan dengan hati kita. Kita melakukan apapun, kita bisa berbuat ini, itu, kita bisa datang beribadah, kita bisa melayani apapun. Yang pertama, yang penting kita harus datang dengan ambil keputusan bahwa apapun yang kita lakukan dengan kemurnian hati. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang di dalam Kejadian 13, ayat yang ke-1 dan ke-2. Ayat ke-1 ke-2. Abraham adalah orang yang saya mau sampaikan tadi. Abraham adalah orang yang tepat untuk mengikut Yesus. Dikatakan, marilah, di dalam ayat yang ke-1 dari Kejadian 2:13. Maka pergilah Abraham ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun ada Abraham orang sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Puji Tuhan. Artinya kemurnian hati itu bisa datang kepada siapapun. Kemurnian hati bukan berbicara tentang orang-orang yang susah saja untuk datang, tetapi kemurnian hati ketika orang itu membuka dirinya untuk sesuatu Tuhan mau kerjakan dalam hidup, Tuhan akan nyatakan. Kemurnian hati juga terjadi buat Abraham. Orang ini ikut Tuhan. Abraham ikut Tuhan bukan karena ada masalah. Kita tahu Abraham orang yang begitu luar biasa, ketika luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi Abraham dengan segala apa yang ada dalam miliknya, dengan segala apa yang dia miliki, dia mau datang kepada Tuhan. Dia orang yang rajin untuk datang kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan saat ini, kita jangan datang kepada Tuhan dengan pilihan yang salah. Karena kalau ada masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Kalau ada persoalan, kita baru datang kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari Abraham. Kemurnian hati Abraham ketika dia diubahkan hatinya oleh kebenaran firman. Ketika dia
diubahkan oleh pengalaman keintimannya dengan Tuhan. Abraham mengambil keputusan kemanapun dia selalu pergi, dan disitulah Abraham selalu membangun mezbah. Abraham selalu membangun mezbah dan mendahulukan Tuhan di sana. Dikatakan Abraham adalah orang yang suka sekali bersekutu. Abraham orang yang suka sekali bersekutu dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, mari kita ikut Tuhan, bukan karena ada masalah. Sebab masalah dipakai Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, itu untuk membentuk hidup saya dan saudara, untuk keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Orang yang murni hatinya, orang yang akan muncul sebagai orang pribadi-pribadi yang muncul, yang murni, yang kuat. Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk hadapi masalah. Masalah dan persoalan selama kita masih hidup di dunia ini. Makanya ketika kita tahu seorang bayi, ya, ini ilustrasi saja, seorang bayi ketika ada di dunia, apa yang dilakukan? Yang bayi akan dilakukan yang pertama, bukan bayi itu berteriak-teriak, tetapi bayi itu pastinya akan nangis. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sekedar logika saja. Ketika dia tahu bahwa apa yang ada di dunia ini adalah lembah air mata, bayi itu nangis. Makanya kesempatan buat kita, jangan takut untuk kita takut dalam masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan bukan membuat kita lari dan pada Tuhan, tetapi masalah dan persoalan adalah bagaimana kita membentuk hidup saya dan saudara, dan di situ kita akan mendapatkan hasil dari apapun yang menjadi keputusan kita. Kita akan melihat hasil dari keputusan apapun yang menjadi keputusan kita. Kemurnian hati ini penting. Abraham bukan saja orang yang murni hatinya, tetapi Abraham adalah orang yang orang yang menjaga tindakannya. Ya, kekasih Tuhan, orang murni hatinya bukan saja berbicara tentang sesuatu. Kemurnian hati ini tidak bisa dilihat secara langsung. Kemurnian hati ini tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi kemurnian hati akan dapat dilihat dari apa yang menjadi tindakan dalam kehidupannya. Tetapi saya mau sampaikan, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Orang banyak melihat, orang lihat secara tindakan kelihatannya orang baik. Tetapi kita bisa lihat juga ada banyak orang kelihatan secara tindakan itu baik, tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa hati mereka tidak seperti itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa orang itu suka bergaul seperti Abraham adalah orang yang bergaul. Ya, itu akan mempengaruhi pergaulan dan keintiman kita dengan Tuhan, akan berpengaruh kepada kehidupan secara di dalam kita, gampangnya. Kehidupan hati kita, terbentuknya hati kita. Ini akan berpengaruh kekasih Tuhan. Jadi, kemurnian hati itu bersumber dari hati yang diubahkan oleh Tuhan. Abram pada saat kejadian, di dalam Kejadian 13 ini adalah orang yang begitu sangat berhati-hati dengan apa yang akan dilakukan, sehingga dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala dan gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu orang Kenan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Inilah bagaimana kemurnian hati Abraham. Ini berpengaruh kepada tindakan Abraham. Abraham orang yang selalu cinta damai, ya. Abraham bukan orang yang suka keributan. Abraham adalah orang yang cinta damai. Kekasih Tuhan, ini bertanya buat hidup saya dan saudara. Apakah aku, ini bertanya dalam hati saya pun saya bertanya, apakah Andi ini cinta damai? Apakah saudara dan saya bisa bertanya kepada diri saya, saudara semua, apakah saudara dan saya cinta damai? Belajar dari Abraham, memurnikan hati akan mempengaruhi tindakan orang, yaitu cinta damai. Abraham tidak mau ada sekali keributan yang terjadi antara gembalanya dan gembala Lot. Apalagi antara dia saudara. Antara dia, Abraham, paman dari Lot, itu terjadi pertikaian dengan Lot.
Dan di sini Abraham mengambil satu tindakan. Dan inilah apa yang menjadi topik kita. Pemurnian hati berpengaruh kepada apa yang menjadi keputusan. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Dan kita tahu apa yang disampaikan Abraham, dan kita sudah tahu. Di sini kita sudah kisah ini cukup sering kita dengar. Kisah ini, Abraham mempersilahkan Lot untuk diberi kesempatan untuk memilih. Nah, ini loh, tindakan-tindakan bijak. Orang yang murni hatinya, tindakan-tindakan bijaknya, itu sesuatu yang tidak mengarah untuk kepentingan. Apapun yang dia lakukan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan perdamaian, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan. Dan kita tahu kisah ini, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih. Dan kita tahu tadi, saya sampaikan bahwa Abraham adalah paman. Abraham adalah orang yang tua. Abraham adalah orang yang kaya, lebih kaya dari Lot. Tetapi pada saat-saat ini kita seringkali lihat di dunia ini, orang lebih kaya, dia nggak mau kalah. Orang lebih tua nggak mau kalah dan nggak mau disalahkan. Pokoknya orang yang lebih tua pasti merasa benar. Apalagi kalau orang merasa kaya, merasa soge, wah bis, nggak mau dikalahkan. Ya, kekasih Tuhan. Kita seringkali melihat ini, kejadian ini. Tetapi pada kesempatan siang hari ini, keluarga Rumah Kasih, siapapun kita, apapun yang Tuhan percayakan, mungkin saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang ada. Tetapi biarlah kita mau saat ini, mau diingatkan oleh firman Tuhan buat hidup saya dan saudara. Siapapun kita, apapun status kita, apapun posisi kita, kita belajar memurnikan hati kita. Karena di mana kemurnian hati, itu akan mempengaruhi keputusan. Kepemurnian hati akan berpengaruh kepada pilihan apa yang akan kita ambil. Kekasih Tuhan, mari kita belajar lebih lagi. Seperti Abraham. Abraham tidak merasa dia adalah orang senior. Abraham tidak merasa dia orang kaya, orang berpengaruh. Tetapi Abraham mempunyai kemurnian hati. Membuat Abraham mengambil keputusan untuk bijaksana. Abraham mengambil keputusan untuk mengalah. Haleluya. Mengalah ini bukan kalah. Mengalah adalah bagaimana itu menunjukkan bagaimana sikap hidup saya dan saudara. Punya kemurnian hati, punya kerendahan hati. Orang yang murni hatinya adalah orang yang punya kerendahan hati. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dari Abraham ini. Di ayat yang ke-9 dikatakan, di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9 dikatakan begini firman Tuhan. Bukankah seluruh negeri ini dibuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Inilah yang dilakukan Abraham. Abraham memberikan kesempatan Lot untuk mengambil pilihan. Bapak Ibu Saudara, orang yang murni hatinya akan mempengaruhi keputusannya. Orang yang mempunyai murni hatinya akan mempengaruhi pilihannya. Orang yang murni hatinya akan berpengaruh kepada pola pandangnya. Dia tidak lagi mengambil pandangan secara jasmani, tetapi dia melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Orang yang murni hatinya akan dapat melihat secara rohani. Lot melihat bahwa lembah itu adalah lembah yang luar biasa, yang hebat. Tetapi dalam kisah ini, dalam cerita ini, Lot sebenarnya mengambil keputusan yang salah. Saya bisa katakan, jangan kita sampai mengambil keputusan yang salah. Apa yang diambil keputusan? Lot mengambil keputusan daerah yang dipilih. Secara jasmani kelihatannya luar biasa, kelihatannya subur, kelihatannya makmur. Tetapi Lot mengambil daerah yang disampaikan di sini adalah bahwa daerah itu adalah daerah dekat Sodom. Ayat yang ayat yang 12 dikatakan, Abraham menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Berkemah di dekat Sodom.
Dan ayat selanjutnya ayat 13 dikatakan, adapun Sodom sangat jahat, adapun orang-orang di Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Hati-hati, kemurnian hati kita mempengaruhi pilihan kita. Jangan cuma kita melihat secara jasmani, daerah dimanapun kita berada. Mungkin apapun keputusan kita yang akan kita pilih, kelihatannya secara jasmani, oh ini makmur, ini subur, ini bagus, zona nyaman. Aku mau pilih, tetapi saya mau sampaikan, pilihan kita biarlah seirama dengan apa yang menjadi pilihannya Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk belajar memurnikan hati. Sebab kemurnian hati kita akan berpengaruh kepada pilihan kita. Jangan belajar jangan kita pelajaran kisah ini mempelajari kita untuk belajar. Satu hal yang kita bisa lihat bagaimana Lot dipimpin oleh mata jasmani. Lot dipimpin oleh kenyamanan. Lot dipimpin oleh sesuatu yang mengenakan. Kekasih Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara, kadangkala buat hidup kita itu sesuatu yang gak enak secara manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, maaf bukan apa, saya mau bersaksi sedikit. Bukan saya, tetapi saya belajar bagaimana mengambil pilihan. Kalau hari ini saya ada di Surabaya. Ini berbicara bagaimana 5 tahun lalu, 6 tahun lalu tepatnya, saya harus mengambil keputusan untuk kembali ke Surabaya. Di mana saya belum melihat ketika saya tinggal di kota, di mana saya bisa nyaman, saya tinggal di zona nyaman, saya tinggal di daerah nyaman. Secara apapun saya nyaman. Saya nggak mikir apa-apa. Yang penting saya lakukan apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi pekerjaan saya, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tetapi di mana Tuhan sedang mengusik kenyamanan saya. Seperti seekor burung Raja Wali yang digoyang bangkitkan sarangnya. Begitu juga Tuhan 6 tahun lalu menggoyang bangkitkan kenyamanan saya. Seekor anak Raja Wali yang ada di sarang. Dia merasa nyaman karena ada orang tua, ada induk Raja Wali. Tetapi pada kesempatan saat ini, saya mau saksikan, kenyamanan itu perlu digoncang. Ada kalanya kita perlu digoncang dengan kondisi-kondisi yang ada. Ada kalanya masalah dan persekolahan, baru kita mencari apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika kita bisa tahu apa menjadi maunya Tuhan, kita akan tahu bahwa di sini Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk memilih. Jangan puas dan jangan senang tinggal di zona nyaman. Karena kita percaya apapun yang Tuhan mau, proses bagian persoalan yang diizinkan Tuhan akan membawa hidup saya dan saudara akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Begitu juga burung Raja Wali, digoncang bangkitkan, induknya menggoyang bangkitkan, menghancurkan semua sarang, dan anak Raja Wali itu harus jatuh. Anak Raja Wali itu harus terasa nggak nyaman di sarang, dan sampai begitu sarang itu sudah hancur, anak Raja Wali itu harus jatuh dan harus berusaha. Mereka harus jatuh, mereka harus berusaha bagaimana sampai ke bawah dengan selamat. Ini pikiran anak Raja Wali. Tetapi induk Raja Wali punya rencana, tahu apa yang ada, tahu betul bagaimana kondisi anak Raja Wali. Dan induk Raja Wali, begitu anak Raja Wali itu sudah mendekati bahaya, tetapi dia tahu bagaimana dia berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Induk Raja Wali terus akhirnya dibiarkan, dan akhirnya dia menolong anak itu, menaruh di dalam pundaknya, ditaruh di atas sayapnya, dan dibawa lagi terbang. Di situ diajarkan terbang anak Raja Wali, dilepas lagi. Ketika anak Raja Wali itu merasa nyaman di atas pundak induknya. Tetapi itu bukan maunya Tuhan. Tetapi pilihan Tuhan buat hidup saya dan saudara, ini akan berpengaruh, akan menjadi keputusan. Biarlah kita mencari apa yang menjadi pilihannya Tuhan. Bukan apa yang menjadi keputusan diri kita. Kekasih Tuhan, belajar untuk sama-sama. Kita belajar untuk lebih menaruh hati yang murni. Sebab murni kepada Tuhan, ketika kita punya murnian pada Tuhan, hati yang murni, kita tidak akan punya prasangka jelek kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan buat hidup saya dan saudara, firman Tuhan, segala rancangan Tuhan adalah rancangan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya dan saudara. Disinilah
kemurnian hati akan membawa hidup saya dan saudara, membawa pola pandang kita akan berpengaruh. Pola pandang kita baik kepada manusia sesama kita, apalagi kepada Tuhan. Mari Bapak kekasih Tuhan, kita belajar untuk tidak punya pikiran, taruh pikiran-pikiran sampah dalam hidup kita. Saya selalu sampaikan kepada istri saya, ketika dia sharing tentang apa keberadaan jemaat yang ada di gereja kami, ketika mereka mendapatkan ini terjadi seperti ini atau apapun yang terjadi, saya mau sampaikan, biarlah kita belajar untuk memurnikan hati. Sampaikan bahwa apapun yang terjadi, baik itu jemaat, buat hidup kita dalam penggembalaan pun, kita memurnikan. Bila apapun yang terjadi, seizin Tuhan. Tuhan lebih tahu hati kita. Tuhan lebih tahu daripada orang lain. Mungkin hati kita, istri kita atau suami kita, mungkin tidak bisa tahu lebih dalam hati kita. Tetapi Tuhan tahu bagaimana kemurnian hati saya dan saudara. Ini yang terpenting. Dan ketika saudara dan saya tinggal di dalam pilihan sesuai dengan maunya Tuhan, jalan terus, maju terus, pantang mundur, jangan lihat ke belakang. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat ke belakang hanya bersyukur. Karena sebab Tuhan sudah membawa kita jauh ke depan, kepada tingkat yang lebih lagi. Mari belajar dari apapun tentang kemurnian hati. Karena kemurnian hati akan berpengaruh kepada pilihan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita libatkan diri kita. Mari libatkan dalam proyek-proyeknya Tuhan. Tetapi biarlah pola pandang kita jangan terpengaruh pola penglihatan kita. Jangan menggunakan mata jasmani saja. Jangan cuma menggunakan mata jasmani. Tetapi yang terpenting, jangan pergunakan mata jasmani. Tetapi yang terpenting, libatkan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan menggunakan mata rohani kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup disertai oleh Roh Kudus. Mari kita belajar lebih lagi memurnikan hati kita. Orang yang murni hatinya adalah orang yang selalu diasah, orang yang selalu siap untuk dikoreksi oleh Roh Kudus, orang yang selalu siap diubahkan oleh Roh Kudus. Mari kekasih Tuhan, kemurnian hati akan membawa sikap selalu ingin dipimpin dan dekat dengan Tuhan. Seperti Abraham dalam kisah ini, Abraham dekat dengan Tuhan sehingga hatinya boleh dimurnikan. Artinya terus dimurnikan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita baca bagaimana Abraham yang menjaga kemurnian hatinya sehingga tindakannya bisa kita contoh, tindakannya membuat kita bersukacita. Kita baca di dalam menjadi ayat terakhir dari Kejadian 13 ayat yang ke-18. Bersiaplah, jelajahi negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Namre, dekat Hebron. Lalu mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Dimanapun Abraham berada, dimanapun Abraham tetapkan Tuhan, dimanapun Tuhan berada. Kalau hari ini kita ada di rumah kasih, disinilah mezbah yang Tuhan sedang izinkan untuk kita bangun. Disinilah mezbah yang harus kita bangun. Di mana keluarga saudara, di mana saudara dipertemukan dalam dunia pekerjaan, dimanapun kita berada. Disitulah mezbah itu harus ada. Mezbah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti, dan lebih lagi, kita akan dibawa kepada Tuhan, kepada satu tempat yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kita tahu, Abraham ketika dia dibawa ke daerah situ, Abraham bukan menjadi orang yang melarat, tetapi Abraham semakin diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita murnikan hati kita. Sebab kemurnian hati berpengaruh kepada pilihan hidup kita. Kemurnian hati akan berpengaruh pada sikap pilihan hidup saya dan saudara. Mari kita belajar untuk sama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kasih, sama-sama belajar. Jangan sampai hidup kita hanya dipengaruhi
oleh perasaan, dipengaruhi oleh penglihatan kita. Tetapi yang terpenting, saudara dan saya punya Roh Kudus. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh itu yang akan memimpin hidup kita. Dan ketika kita serahkan hidup kita dan kita berjalan dengan Roh itu, kita akan berjalan kepada arahnya Tuhan, bukan diarahkan oleh perasaan dan pikiran kita. Tetapi pada saat ini belajar terus memurnikan hati, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh sampai kepada tujuannya Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf jika ada lewat sedikit waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.